Oke, logik ya. Jadi gini loh, eh, robot ini secara langsung prinsipnya adalah satu, follow the trend. Oke, follow the trend by bidding. Sebagian menyatakan follow the trend. Kita ada biddingnya. Bidding itu apa? Nawar, bukan betting ya. Betting bertaruh, bidding. Jadi, follow the trend by bidding. Jadi, mengikuti tren yang nawar. Jadi, harus ada biddingnya. Jangan cuma follow the trend. Karena kalau follow the trend, Anda buy-nya di atas. Tapi kalau follow the trend by bidding, kita tahu bahwa produk ini akan naik. Tetapi kita nggak mau buy sekarang. Kita tunggu dia turun. Nah, itu ceritanya. Ya. Nawar di harga rendah, follow the trend by bidding. Nah, jadi dia mengikuti tren, misalkan naik, kemudian saat turun, dia akan mengambil ancang-ancang untuk melakukan buy seperti buy limit tetapi tidak sama. Maksudnya tidak sama apa? Kalau buy limit misalkan di Forex Gold, kalau harga kena, maka dia akan open order. Kan seperti itu. Tanpa memperhitungkan apakah dia bounce atau terjadi reaksi orang supply and demand bilang, atau dia breakout ke bawah. Nah, jadi logiknya, pada saat dia naik, misalkan di sini buy pertama lah. Buy pertama ini nanti menggunakan beberapa indikator. Secara prinsip, saya tidak bisa menerangkan semua, tapi paling tidak Anda jadi salah satu pengguna, penyewa, atau apapun istilahnya dari sebuah robot yang sudah didukung oleh instrumen yang aman, kripto, leverage 1:1, satu arah, sudah didukung oleh sekuritas, broker, atau exchange yang aman, sudah didukung oleh koin-koin yang kalau di robot ini sebagai sebuah nilai lebih, sudah ditetapkan hanya boleh trading di 11 koin. Ada satu yang baru tuh berkaitan dengan emas. Tapi sudah dipilihkan 11. Mungkin Anda mendapatkan robot di luar sana, nggak usah saya sebutkan namanya, yang mengizinkan trading di koin apapun. Hati-hati. Itu berarti akan menjadi masalah jika digunakan oleh orang-orang yang tidak memahami bahwa di dunia apapun tetap ada penjahatnya, termasuk di kripto. Koin micin. Oke? Nah, jadi kembali lagi, tadi saya katakan, pada saat misalkan dia buy pertama, ini, di sebelum buy pertama ini yang jelas dia follow the trend, dia sudah ada serangkaian logik. Kemudian nanti ada istilahnya trailing stop atas TP indikator tercapai. Misalkan contoh ya, 1,5% dari pergerakan harga, terus ada di sini pengaman bawah 0,3. Maka kalau dia turun ke bawah menyentuh TP callback, maka dia close buy pertama. Ini bicara logik ya, dan setelah ini saya selesai. Oke? Ini selesai nih. Oke, sekarang kalau ternyata tidak sampai umpamanya menyentuh trailing stop yang bawah, dia naik terus, maka dia tidak akan melakukan take profit. Ini sesuai dengan salah satu prinsip di dalam dunia trading untuk memaksimalkan yang namanya profit dengan seperti menggeser TP ke lebih atas lagi. Termasuk juga SL-nya ini, SL-nya sudah di atas harga entry, ini SL sebetulnya. Terus kalau dia naik, SL-nya juga dinaikkan. Sehingga kalaupun kena SL, tetap profit, istilahnya gitu, FL plus. Jadi ini kenaikannya simultan. Kalau ini naik, ininya juga naik. TP naik, maka TP akan digeser menjadi lebih tinggi lagi, FL juga digeser menjadi lebih tinggi lagi. Sampai sini bisa diterima ya? Nah, itu kan cukup susah kita lakukan jika kita manual, betul nggak?
Misalkan nih, kalau di Forex Gold, dia kira-kira target kita 30 pip, misalkan. Terus, ternyata ya, dia turun cuma 10 pip, nggak kena FL plus-nya, dia naik lagi. Itu kan kalau kita manual, kita geser TP-nya jadi 40, jadi 50, jadi 60. Coba Anda bayangkan kalau itu dikerjakan secara manual. Kita lagi tidur, kalau dia otomatis nanti geser sendiri. Makanya menjadi let's profit run namanya. Profit bisa sekitar 5%, 10% dari harga. Ini kita bukan bicara dolarnya ya, harga. Dari buy pertama. Jadi dia bergeser terus. Nah, dia naik ya. Tadinya kan di sini nih. Dia ikut naik, ini juga ikut naik. TP call gue terus naik mengikuti harga tertinggi. Nah, kalau akhirnya dia turun, sudah closing, profit. Jelas ya? Kemudian kalau harga rata-rata turun 3% dan ini bisa di-set. Ya, bisa di-set. Nanti kalau Anda mengcombine robot ini dengan analisa manual, dan ini cocok, bukan untuk pemula. Buat Anda yang sudah cukup memahami analisa teknikal, tapi terkendala dengan waktu, terkendala dengan momentum, Anda bisa combine ini untuk meletakkan buy limit Anda di mana. Pakai Fibonacci kek, pakai trendline kek, pakai history high low sebelumnya, terserah. Ini Anda bisa set. Di yang lain nggak bisa. Jadi setelah harga turun 3%, dia nggak langsung buy, tetapi jika ada kenaikan, ini yang disebut dengan bounce atau reaksi. Nah, ini naik 1%, baru dia melakukan aksi buy. Nah, buy kedua. Tadi buy pertama di sini ya. Oke. Dan ini biasa dipraktekkan dan aman di produk-produk investasi yang leverage-nya 1:1. Coba ya. Anda beli saham BRI. Anda melakukan averaging. Kalau tidak menginput stop loss, Anda beli emas. Memang pada saat Anda beli emas 1,2 juta, terus emas turun ke 1 juta, Anda pasrah. Itu tidak smart. Tapi hati-hati melakukan praktek-praktek ini di produk investasi yang mengandung leverage. Kenapa? Karena kemungkinannya jadi nol atau margin call. Sedangkan di produk investasi yang satu arah, ini juga sebetulnya menjawab pertanyaan yang tadi, 1:1, tidak ada atau hampir sedikit sekali kemungkinan menjadi nol, kecuali BRI tutup. Kalau di saham. Kalau di kripto, Bitcoin tutup. Kecuali itu. Rasanya nggak mungkin. Jadi ini sebuah hal yang biasa. Artinya nggak usah dikhawatirkan sekali. Biasa itu, termasuk kalau Anda punya pengalaman dagang emas, beli emas, invest emas, Anda juga melakukan itu. Lanjut. Ternyata harga turun lagi. 6% dari rata-rata ini misalkan. Dari 1 ditambah 2, dibagi 2 gitu misalkan rata-ratanya turun 6%, dia akan terus naik 1%, baru dia melakukan buy ketiga. Ini yang disebut dengan konfirmasi. Biasanya orang asal buy limit saja. Oke. Kemudian ini TP callback, pengaman diaktifkan. Sama lah seperti yang tadi di sini ya. Jadi kalau ternyata dia misalkan kena FL plus-nya, trailing stop bawahnya, udah profit. Nah sekarang kalau harga turun lagi, ini nanti salah satu kelebihan dari BTS ada yang disebut dengan grid. Kalau robot lain, kalau harga turun terus, kemudian kuota buy limit atau triggernya sudah terpenuhi, maka dia pasrah. Artinya nyangkut floating loss. Dia pasrah. Menunggu harga balik. Atau kemungkinan kedua, dia cut loss.
Kemungkinan yang ketiga, dia melakukan praktek averaging lagi. Nah, di sini BTS punya grid namanya. Grid ini tidak melakukan trailing stop. Intinya, misalkan ditetapkan pada saat menunggu harga berbalik dan sudah diatur secara money management, uang kita nggak akan top up dulu, grid bekerja. Itu namanya grid system. Jadi ini seperti uang tunggu, uang lelah, uang hiburan pada saat kita nyangkut, dan kemungkinan nyangkut itu, sekali lagi saya katakan nih, saya tegaskan, di produk investasi apapun ada. Emas, emang Anda pikir nggak ada kemungkinan nyangkut? Dulu kan ada program yang namanya apa sih tuh, investasi emas atau apa tuh namanya. Pokoknya kalau emas turun buy, pokoknya emas turun buy. Asal emas fisik ya. Jangan melakukan praktek ini di trading gold online. Ya sama sebetulnya. Jadi itu sebuah hal yang biasa. Cuma misalkan nih, pada saat terjadi nyangkut itu, ada nggak upaya-upaya selain menunggu? Disitulah letak perbedaan kecerdasan robot satu dengan robot yang lain. Itulah salah satu fungsi yang disebut dengan artificial intelligence. Ada kecerdasan buatan nggak? Ada nggak upaya pada saat menunggu jemuran dalam tanda kutip kering, ada bonus-bonus nggak? Nah ini bonus-bonusnya, grid-grid inilah ceritanya. Nah sekarang ya bicara reward deh langsung. Portfolio. Ini portfolio saya, robot BTS dengan setting TTS 01. Langsung saja buka. Profitnya nggak besar, 10% per bulan. Nah ini historinya, ini saya buka langsung. Ini historinya. Ingat ya, belum tentu tiap hari profit, satu. Dan nggak ada cerita jaminan tiap hari profit 1%, enggak. Kita menerapkan prinsip let's profit run. Ingat nggak tadi? Jadi bisa saja profit masih ditahan, tapi pengaman bawah juga dinaikkan. Nggak ada tuh targetnya. Dan kalau bisa 10% saja, sebulan stabil nih. Coba kali 12. Breakdown lagi deh, 60% setahun. Ingat ya, nggak ada kerja apa-apa. Nggak ada kerja apa-apa loh. 60% setahun, Anda mau dapat duit dari mana? Tolong miliki pemikiran yang benar. Bahwa ini bisnis, bukan judi. Yang tiba-tiba kaya, besok miskin. Enggak. Dan ini, waduh Pak Marlam. Real Pak, bukan screenshot. Ini kan webnya, ini kan langsung dari web. Ini kan langsung dari web. Real Pak. Ini ada wallet. Kan gitu. Tuh. Ada wallet. Ini masih ada dana cuma 576 di BTS-nya. Ingat ya, uang Anda bukan disimpan di sini. Ini hasil dari partnership. Tapi buat Anda yang anti dengan partnership, saya konsentrasi robot saja. Silahkan, itu pilihan Anda. Itu pilihan Anda, simple. Hidup tuh jangan dibawa susah. Anda mau menikmati robotnya doang, silahkan. Anda mau menikmati jaringannya doang, nggak tradingnya, silahkan. Anda mau menikmati dua-duanya, silahkan. Kalau saya ingin menikmati dua-duanya, kenapa? Karena dua-duanya ini passive income. Satu dari tradingnya menggunakan robot, jadi saya tetap bisa mendapatkan uang sambil saya tetap ngajar, sambil saya membuat kopi V60 karena saya seorang barista, sambil saya bisa mengelola dana klien, bisa. Tapi tetap ada resikonya dan butuh perjuangan loh. Saya nggak pernah bilang duduk diam dapat duit dolar. Bukan karakter saya seperti itu. Nah, di satu sisi saya juga ingin menikmati bahwa nanti pada akhirnya
Setelah awalnya jaringan ini saya susun, bersama dengan tim, saya bentuk, nanti berjalan dengan sendirinya ke bawah, dan akan memberkati banyak orang, bukan cuma saya. Silakan Anda tanya-tanya jangan yang lain. Jadi, sekali lagi, yang mau satu doang silakan, yang mau dua-duanya silakan, terserah. Dan uang kita nggak ditaruh di BTS, ini hasil dari networknya, malah udah 1.000 sebetulnya, ada kirim ke Binance, kok ini 500. Nah, jadi balik lagi berkaitan dengan portfolio tadi. Kelebihan yang lain juga kan robot BTS ini bisa 5 robot dengan 1 kali biaya. Biasanya yang lain 1 robot. Saya menjalankan 5 robot. Bahwa sekali lagi, yang namanya nyangkut di semua produk investasi apapun bisa. Anda beli rumah, properti, bisa nyangkut loh. Tiba-tiba misalkan daerah di tempat rumah Anda dibangun, dijadikan tempat pembuangan akhir. Apa nggak jatuh tuh properti? Nah, jadi nggak ada yang langsung. Nah, ini cerita sedikit. Saya baru dapat cerita, ada teman buka restoran, Februari restorannya jadi, Februari 2020, Maret 2030 COVID. Anda bayangkan kontrak di daerah Pantai Indah Kapuk, renovasi, habis 400 juta, jadi 0. Februari diresmikan, Maret 2020 COVID, kita udah tahu dong. Buka resto, 400 juta. Sebetulnya 400 juta lebih. Kontraknya, kemudian renovasinya, apa nggak nyangkut tuh? Nah, terakhir dari saya sekali lagi bahwa aset itu tidak harus fisik. Kemudian salah satu aset yang terbesar itu adalah waktu. Oke? Oleh karena itu, waktu itu sangatlah penting. Jangan sampai Anda kehilangan momentum. Jangan juga terlalu cepat, terlalu terburu-buru, tapi juga jangan terlalu lambat sehingga Anda akan kehilangan momentum.